Menjadi tahapan dalam Pilkada 2024, debat kedua pemilihan Gubernur Jawa Tengah usai dilangsungkan Minggu malam. Kedua pasang calon turut menghadirkan gagasan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Debat kedua pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang berlangsung pada Minggu malam turut mengundang berbagai tanggapan dari para pakar. Debat yang menghadirkan calon gubernur dan calon wakil gubernur Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tadsyasin mengambil tema pembangunan berkelanjutan membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pakar Komunikasi Universitas Semarang Gunawan Wijaksana turut memberikan tanggapannya bahwa dalam debat kedua atmosfer perdebatan masih seperti diskusi. Ya, kalau menurut saya, kalau dari sisi komunikasi masih belum jauh berbeda dengan debat pertama. Artinya masih cukup normatif begitu, dan debatnya kurang muncul. Yang muncul adalah diskusi. Jadi ketika paslon 1 bertanya, kemudian dijawab paslon 2, lalu kemudian atau paslon 2 bertanya jawab paslon 1, biasanya kemudian saya setuju dengan itu, saya tinggal menambahkan. Jadi padahal sebetulnya kalau kita lihat dari ilmu debat untuk memenangkan pertarungan itu mestinya adalah menyerang. Artinya menyerang dengan argumen-argumen yang detail. Apa bedanya dengan argumen dari lawan debatnya itu, dan itu belum kelihatan. Nah, baru mulai kelihatan ketika di Wagub. Tapi sebetulnya kalau menurut saya masih kurang gereng ya. Gerengnya itu adalah bagaimana sebetulnya cara untuk memenangkan keperdebatan itu dengan argumen-argumen yang detail, dan karena ini kampanye sebetulnya adalah supaya detail dan mudah diterima oleh masyarakat, itu sebetulnya. Dalam debat itu, kedua pasang calon banyak memaparkan berbagai argumentasi mengenai berbagai hal terkait tema. Gagasan yang dibawa disertai dengan usulan solusi atas persoalan yang ada. Tidak jarang kedua paslon juga berbantah mengenai gagasan yang dikemukakan. Gunawan juga menilai pola penyampaian yang digunakan para calon masih sama dengan debat yang pertama. Ya, kalau modelnya masih sama dengan yang dulu. Calon nomor 1 itu cenderung menggunakan memoriter, artinya data itu hampir dia tidak mengingok KPA. Sementara calon 2 masih, meskipun sudah berkurang, masih kadang-kadang bingung mencari KPA itu ya. Tapi itu dia pakai pakai manuskrip. Sebetulnya di dalam debat itu sedapat mungkin ya sudah loss. Artinya dia sudah menguasai betul, karena orang akan menilai seberapa menguasai dia tentang program-program yang sudah mereka buat masing-masing itu. Mestinya kan begitu, Mas. Sehingga kemudian keyakinan dari audiens, keyakinan masyarakat calon pemilih itu akan juga dipengaruhi oleh keyakinan mereka akan kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing pasangan calon itu.